Qala al-muhaddits rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babul adhahi, ini bab tentang binatang-binatang kurban, binatang-binatang udhiyah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bi kabshaini amlahaini aqranaini, adalah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembelih binatang korban itu atau berkurban dengan dua kibas, dua kambing kibas amlahain yang berwarna putih, yang warna putihnya itu dominan, lebih banyak warna putihnya. Kalaupun ada warna hitam atau warna coklat itu sedikit, itu namanya amlah, kabsyun amlah. Aqranain, dan memiliki dua tanduk. Kambing kibas yang warnanya putih dan memiliki dua tanduk. Wa yusammi, dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca bismillah ketika hendak menyembelih binatang kibas itu. Wa yukabbiru, dan beliau mengucapkan takbir, bismillahi Allahu akbar. Nah, itu yang dibaca ketika kita menyembelih binatang sembelihan, termasuk binatang kurban. Wa yada'u rijlahu ala safahihima, dan beliau meletakkan kakinya, meletakkan kaki beliau, kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau letakkan ala safahihima, di atas bagian samping kepalanya atau samping lehernya. Ini untuk menjadikan kambing itu tenang, artinya tidak berontak. Wa fi lafdhin, dan di dalam satu lafaz, dzabahahuma biyadihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih kedua kambing kibas itu dengan tangan beliau sendiri, artinya beliau menyembelih sendiri. Muttafaqun alaih. Wa fi lafdhin, dan di dalam satu lafaz ada yang mengatakan saminaini, dua kambing kibas yang gemuk, dua kambing kibas yang gemuk. Oli Abi Awanata fi sahihihi, dan bagi Abi Awanah di dalam kitab sahih beliau dikatakan saminaini, menggunakan huruf ta, saminain, yang berharga, artinya yang mahal harganya. Bil mutsallatsati badal sin, kalimat saminain dengan huruf ta yang bertitik tiga sebagai ganti dari huruf sin. Wa fi lafdzin li Muslim, dan pada lafaz bagi Imam Muslim, wa yaqulu bismillahi wallahu akbar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan bismillahi wallahu akbar. Nah, itu hadis yang pertama yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih kambing kibas yang warnanya putih, dua kambing kibas yang warnanya putih dan punya tanduk. Itu artinya apa? Ada memang perbedaan pendapat para ulama tentang yang afdol atau yang dianjurkan untuk disembelih ketika Idul Adha itu, apakah kambing dengan warna apapun. Imam Nawawi menjelaskan bahwa yang paling afdol untuk dijadikan sebagai binatang kurban itu adalah kambing yang warnanya putih. Yang warnanya putih. Kemudian yang warnanya kuning, kalau ada ya kambing yang warnanya kuning. Kemudian yang ada yang warnanya abu-abu, gabungan warna antara putih dan hitam, warna abu-abu. Kemudian yang warnanya hitam, yang warnanya hitam sebagian dan sebagian putih, yang disebut dengan al-balqa. Balqa itu kambing yang warnanya putih dan hitam.
Kemudian baru yang warnanya hitam. Itu urutan-urutan afdoliyah menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian nanti akan ada juga kaitannya dengan kambing. Apakah harus yang punya tanduk? Kan tadi dijelaskan bahwa kibas yang disembelih oleh Rasulullah SAW dua-duanya itu punya tanduk. Sebagian ulama membolehkan berkurban itu dengan kambing yang tidak punya tanduk, yang disebut dengan ajam. Ajam menggunakan huruf hamzah itu ajam. Itu lawanan dari akron. Sebagian ulama membolehkan menyembelih kambing sebagai kurban yang tidak punya tanduk. Kemudian bagaimana kalau punya tanduk tapi patah tanduknya? Tanduknya patah. Mayoritas ulama membolehkan berkurban dengan kambing yang patah tanduknya itu. Ada juga ulama yang tidak membolehkan. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, walahu min hadits Aisyah radhiyallahu anha. Dan bagi Imam Muslim dari hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, amara bikabshin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dibawakan seekor kambing kibas, akron yang memiliki tanduk, yata'u fi sawadin wa yabraku fi sawadin wa yanzuru fi sawadin. Yata'u fi sawadin itu artinya kakinya hitam. Kalau diartikan yata'u itu artinya dia menginjak di tempat yang hitam. Maksudnya di sini dijelaskan oleh Imam As-San'ani pengarang kitab Subulus Salam, yata'u fi sawadin itu artinya kakinya hitam. Kemudian wa yabraku fi sawad. Yabrok itu artinya dia duduk di tempat yang hitam. Dijelaskan oleh Imam As-San'ani, yabraku fi sawadin itu maksudnya di bagian perutnya itu warnanya hitam. Kemudian wa yanzuru fi sawad. Yanzuru fi sawad kalau diartikan yanzuru itu memandang fi sawad pada sesuatu yang hitam. Maksud dari wa yanzuru fi sawad juga dijelaskan oleh Imam As-San'ani, di sekitar matanya itu ada warna hitam. Itu kambing kibas yang disembelih oleh Rasulullah SAW. Fa'utiya bihi, maka didatangkanlah kibas itu kepada Rasulullah SAW. Liyudahhiya bihi, agar Rasulullah SAW menyembelihnya sebagai binatang kurban. Faqala laha, maka berkatalah Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah, ya Aisyatu halummil mudiyata, wahai Aisyah, kemarikan, bawakan saya pisau. Tsumma qala, kemudian beliau Rasulullah SAW berkata, ishhadhiha bihajarin, asah dia dengan batu supaya tajam, karena memang itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita menyembelih binatang itu, kita harus menyembelihnya dengan baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah atau fa ahsinu dzabhah. Kalau kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Bagaimana caranya? Tajamkan dulu itu pisau dengan cara diasah, supaya ketika digunakan untuk menyembelih, dia bisa dengan cepat memutus urat leher, baik itu hulqum ataupun mirri, tenggorokan ataupun kerongkongan. Itu mudah terputus dengan pisau yang tajam. Dan juga wadajain, urat yang ada di samping kiri kanan leher. Itu tujuannya sehingga Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menjadikan pisau yang digunakan untuk menyembelih itu supaya ditajamkan. Fafa'alat, maka Siti Aisyah melakukan itu, mengasah pisau itu supaya tajam. Tsumma akhadhaha wa akhadhahu. Kemudian Rasulullah SAW mengambil kambing kibas itu dan mengambil pisau yang sudah diasah,
fa'adja'ahu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaringkan kibas itu. Tsumma qala, kemudian beliau membaca bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin, tsumma dhahha bihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membaca, ketika beliau sudah membaringkan kambing kibas itu, beliau membaca bismillah dengan nama Allah. Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah, min Muhammadin, terimalah binatang kurban ini dari Muhammad, wa ali Muhammad, dan dari keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan dari umat Muhammad. Rasulullah SAW meniatkan kita umatnya, kalau ada di antara umat beliau yang tidak mampu untuk berkurban, maka kurban Rasulullah SAW itu sudah cukup mewakili. Ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kita boleh meniatkan dengan satu kurban itu orang-orang yang merupakan bagian dari keluarga kita. Seperti Rasulullah SAW meniatkan keluarga beliau dengan menyembelih sebagai binatang kurban satu kambing kibas. Jadi jangan hanya meniatkan diri sendiri ketika kita berkurban itu. Niatkan orang-orang yang menjadi bagian dari keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, atau keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Kita niatkan. Karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau menyembelih kibas itu dengan niat diri beliau sendiri, kemudian keluarganya, kemudian umatnya. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, hadis yang ketiga, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Man kana lahu sa'atun, siapa saja yang memiliki kelebihan rizki, kelebihan harta, keluasan rizki diberikan oleh Allah, walam yudahhi, dan dia tidak melakukan udhiyah, tidak menyembelih binatang kurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekati tempat-tempat solat kami. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah, wa sahhahahul Hakim, dan dinilai sahih hadis ini oleh Imam Al-Hakim, lakin rajjahal a'immatu ghairuhu waqfahu, akan tapi menguatkan oleh imam-imam hadis yang lain selain beliau, selain Imam Al-Hakim, waqfahu, bahwa hadis ini mauquf kepada Abu Hurairah, tidak marfu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkurban bagi mereka yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengancam, siapa saja yang punya keluasan rezeki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat dia harus berkurban dia tidak berkurban, maka jangan dekati tempat solat kami. Artinya apa? Gak ada artinya dia solat Idul Adha. Secara khusus solat Idul Adhanya tidak ada manfaatnya. Tapi secara umum musallana itu tempat solat kami. Artinya solat apapun yang dia lakukan itu nggak ada faidahnya ketika dia punya kelebihan rezeki diberikan oleh Allah, tapi pada saat dia dianjurkan untuk melakukan kurban di Idul Adha itu dia tidak berkurban. Itu artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, selain kita harus memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang terhubung dengan Allah seperti sholat, puasa, kita juga harus memperbaiki ibadah kita yang terhubung dengan sama kita manusia. Ini kurban ini kan
ada kaitannya dengan berbagi daging binatang kurban itu. Dan itu ibadah yang terkait dengan sesama manusia. Nah, seakan-akan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ibadah yang ada hubungannya kepada Allah itu tidak akan berfaedah kalau orang tidak memperbaiki ibadahnya kepada sesama manusia. Artinya ibadah yang terkait dengan sesama manusia. Berbagi itu. Karena memang yang disebut orang soleh itu orang yang baik hubungannya dengan Allah, baik juga hubungannya dengan sesama manusia. Bukan hubungan dengan Allah saja yang diperbaiki, sementara hubungan dengan tetangga, hubungan dengan saudara tidak diperbaiki. Maka udhiyah itu, binatang kurban itu salah satu cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Dengan kita menyembelih binatang kurban, kemudian kita bagikan daging-daging binatang kurban itu kepada tetangga, kepada saudara, dan kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Kemudian hadis ini yang menjadi dalil Abu Hanifah untuk menyatakan wajibnya udhiyah itu, wajibnya berkurban. Karena Rasulullah SAW mengatakan fala yaqrabanna musallana, maka dia tidak boleh mendekati tempat sholat kami. Itu ancaman dari Rasulullah SAW, dan ancaman dari Rasulullah SAW itu menunjukkan bahwa sesuatu yang menimbulkan ancaman itu hukumnya wajib. Itu menurut Abu Hanifah. Berkurban bagi orang yang punya keluasan rezeki itu hukumnya wajib. Bahkan oleh Imam Abu Hanifah itu mengatakan tidak hanya bagi orang kaya itu. Karena di dalam sebuah hadis juga dikatakan ala ahli kulli baitin fi kulli amin udhiyatun. Wajib atas setiap penghuni satu rumah di setiap tahun itu untuk melakukan udhiyah, untuk menyembelih binatang kurban. Itu kan umum itu. Tidak dikatakan mangkana lahu sa'atun, tapi ala ahli kulli baitin, atas penghuni setiap rumah ada kewajiban untuk menyembelih binatang kurban setiap tahun. Itu artinya apa? Setiap kaum muslimin, setiap kakak itu, setiap kakak itu wajib berkurban. Itu menurut Abu Hanifah. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa enggak wajib, tidak wajib. Meskipun ada ancaman dari Rasulullah SAW yang mengatakan fala yaqrabanna musallana, itu sama seperti pemahaman di dalam hadis Rasulullah SAW tentang ancaman beliau untuk orang-orang yang dekat rumahnya dari masjid, kemudian tidak datang ke masjid untuk melakukan sholat jamaah. Rasulullah SAW ingin membakar rumah mereka, ingin membakar rumah orang-orang yang dekat rumahnya dari masjid, tapi tidak melaksanakan sholat jamaah di masjid. Sehingga dengan hadis ini kemudian ada ulama yang mewajibkan sholat jamaah itu, menghukuminya fardu ain, karena Rasulullah sampai mengancam. Maka hadis ini sama dengan itu. Tapi mayoritas ulama menjelaskan bahwa tidak sampai wajib berkurban itu. Dia sunnah. Disunnahkan bagi orang-orang yang punya kemampuan untuk melakukan udhiyah itu. Nah, kemudian satu lagi jamaah sekalian rahimakumullah, wa an Jundub ibn Sufyan radhiyallahu anhu, dan dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, syahidtul adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah menyaksikan atau menghadiri salat Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada salatahu bin nas, maka manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menyelesaikan solatnya atau menunaikan solatnya dengan para sahabat. Nazara ila ghanamin qad dzubihat. Beliau melihat ke seekor kambing atau ke kambing yang sudah disembelih. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man dzabaha qabla sholati falyadhbah syatan makanaha. Siapa saja yang sudah menyembelih sebelum salat Idul Adha dilaksanakan, falyadhbah syatan makanaha, maka hendaklah ia menyembelih seekor kambing sebagai gantinya sesudah salat. Wa man lam yakun, dan siapa saja yang belum menyembelih sebelum salat Idul Adha itu, wa man lam yakun dzabaha, dan siapa saja yang belum menyembelih, falyadhbah ala bismillah, maka hendaklah ia menyembelih atas nama Allah. Muttafaqun alaih. Hadis ini jamaah sekalian rahimakumullah menjelaskan tentang awal waktu penyembelihan binatang korban. Nah, menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, bahwa waktu menyembelih binatang korban itu sesudah sholat. Sholatnya imam, pemimpin di satu wilayah atau di satu negara. Ya, sebelum imam ini melaksanakan sholat Idul Adha, meskipun misalnya di masjid-masjid yang lain sudah ada yang menyelesaikan sholat, karena di sini Rasulullah SAW sebagai imam untuk semua para sahabat. Maka menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, binatang kurban itu boleh disembelih dan itu jatuh sebagai kurban kalau dia disembelih sesudah imam atau pemimpin di wilayah itu melaksanakan sholat Idul Adha. Bukan sholatnya orang yang akan menyembelih itu. Jadi sesudah sholatnya imam. Adapun Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahwa kalau matahari sudah terbit dan ukurannya misalnya matahari terbit jam berapa sekarang? Jam 6. Jam setengah 6 sudah terbit. Atau jam 6 kurang lah. Ukurannya antara sholat Idul Adha dan selesainya khotib menyampaikan khutbah, misalnya setengah jam lah kira-kira. Setengah jam, sampai 6:30 misalnya, maka itu sudah mulai waktu untuk kita boleh menyembelih binatang kurban. Jadi tidak harus selesai sholat itu, tapi ukurannya kalau matahari sudah terbit dan ukurannya orang bisa menyelesaikan waktu sekian menit, orang bisa menyelesaikan sholat Idul Adha dan menyelesaikan khutbah. Misalnya sholat Idul Adha dan khutbah itu menghabiskan waktu setengah jam, maka di situ sudah boleh menyembelih binatang kurban. Tidak harus sesudah sholat bagi orang yang tidak sholat Idul Adha. Jadi tidak harus sesudah dia melaksanakan sholat Idul Adha itu. Tapi mulai awal waktu diperbolehkannya menyembelih binatang kurban itu dengan ukuran tadi. Kalau matahari sudah terbit, kemudian ukuran orang selesai melaksanakan sholat Idul Adha dan menyelesaikan 2 khutbah itu, udah boleh dimulai penyembelihan binatang kurban itu. Itu awal dimulainya penyembelihan binatang kurban. Adapun akhir waktu penyembelihan binatang kurban itu, kalau Al-Hadawiyah itu, jadi ulama-ulama yang berpaham atau yang bermadhab dengan mazhab Hadawiyah, batas akhir dari penyembelihan binatang kurban itu adalah, atau waktu kita diperbolehkan menyembelih binatang kurban dan binatang yang disembelih itu dikatakan sebagai binatang kurban kalau dia disembelih pada hari ke-10. Hari ke-10 kemudian 2 hari sesudahnya. Itu waktu untuk menyembelih binatang kurban. Itu artinya apa?
hari ke-10 tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 11, tanggal 12. Tanggal 13 sudah tidak dianggap itu. Tidak dianggap sembelihan itu sebagai udhiyah. Dan ini juga yang dipegang atau yang dinyatakan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad. Jadi hanya 3 hari, tanggal 10, 11 dan 12 Dzulhijjah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan bahwa hari-hari boleh menyembelih binatang kurban itu yang 4 hari seperti yang biasa kita lakukan. Itu tanggal 10 bulan Dzulhijjah, tanggal 11, 12 dan 13. Tanggal 10 Dzulhijjah itu hari Idul Adha. Kemudian tanggal 11, 12 dan 13 itu ayyamut tasyriq, hari-hari tasyriq. Kemudian ada juga ulama yang mengatakan bahwa binatang kurban itu dianggap binatang kurban kalau dia disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah itu saja. Bagi orang-orang yang tidak ada di Mina, hari untuk boleh menyembelih binatang kurban itu hanya pada tanggal 10 Dzulhijjah itu, pada hari Idul Adha itu saja. Adapun yang ada di Mina itu yang diperbolehkan sampai tanggal 13. Sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, ada juga pendapat yang mengatakan semua hari dari bulan Dzulhijjah itu mulai dari tanggal 10 itu, mulai dari tanggal 10 Dzulhijjah sampai akhir bulan Dzulhijjah itu Idul Adha. Artinya dianggap binatang yang kita sembelih di hari-hari itu sebagai kurban dari tanggal 10 Dzulhijjah sampai akhir bulan Dzulhijjah. Jadi itu jamaah sekalian rahimakumullah, beberapa hadis yang bisa kita pelajari atau 4 hadis yang bisa kita pelajari pada malam hari ini tentang babul adhahi. Nah, masih 5 hadis lagi ini tentang babul adhahi yang belum kita pelajari. Insyaallah kita akan mempelajarinya pada malam Selasa yang akan datang dari hadis ke-5 sampai hadis yang ke-9. Wallahu a'lam bissawab, walillahil marju'ul